Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Erika Ernesta Berutarigan SPD. Saya adalah seorang guru agama Katolik di Sekolah Negeri 040471 Kampung Merdeka. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan B3 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 25309492. Pada kesempatan hari ini, Jumat 10 Oktober tahun 2025, saya akan melakukan praktik mengajar di SD Negeri 040471 Kampung Merdeka, khususnya di kelas 5, dengan tema Yesus menderita, wafat, dan bangkit, dengan model pembelajaran PBL. Shalom dan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi semua. Syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mulai pelajaran kita dimulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas kebaikan Bapa yang telah menyampaikan kami di ruangan ini dan tidak kekurangan suatu apapun juga. Bapa, sebentar lagi kami ingin belajar, kau berkatilah pelajaran kami dari awal pertengahan hingga akhir. Setelah ini kami panjatkan melalui Yesus Kristus Putra dan Kudus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Oke, sekarang coba lihat dulu kanan kirinya temannya siapa yang tidak hadir. Hadir semua? Hadir. Oke, Ibu panggil namanya satu persatu ya. Desri, Hadir, Bu. Rasta, Hadir, Bu. Sofia, Hadir, Bu. Leonardo, Hadir, Bu. Gracio. Hadir, Bu. Berarti hari ini hadir semua ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai apa? Kisah sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, pada materi kita mengenai kisah sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus, tentunya kita sudah melewati materi sebelumnya, yaitu mengenai Yesus memanggil orang berdosa. Pada materi kemarin, bagaimana apa yang dimaksud dengan dosa? Apa yang dimaksud dengan
menjauhi dosa. Melakukan kebaikan. Contohnya apa, Rasta? Berdoa. Apalagi, Gransio? Membaca Alkitab. Terus apa lagi? Dengan pergi ke gereja. Nah, sekarang kita masuk ke materi baru mengenai kisah sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, sebelum masuk ke situ, kira-kira namanya sudah sengsara, pasti menderita kan? Iya kan, menderita kan? Nah, kira-kira dulu sebelumnya apa yang dimaksud dengan pengorbanan? Apa pengorbanan? Sesuatu yang kita lakukan secara suka rela, tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan balas budi. Contohnya seperti apa? Membantu teman. Sekarang apa yang dimaksud dengan bersyukur? Itu merupakan kata pemantik sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Bersyukur itu apa? Menerima apa adanya. Menerima apa adanya, tidak merasa selalu kurang. Misalnya contohnya seperti, ada yang tahu? Misalnya apa, Rasta? Tidak iri hati. Berarti menganggap yang ada pada kita itu merupakan suatu anugerah dari Tuhan. Harus selalu kita syukur. Sementara kita lihat sendiri keadaan orang tua lagi susah. Jadi hendaklah apa yang ada itu yang kita pakai. Dan ingat, jangan pula kita nggak ke gereja gara-gara nggak ada baju baru. Syukuri yang ada. Kalau kita bersyukur, selalu kita merasa cukup. Kalau kita tidak bersyukur, kita akan selalu merasa kekurangan. Nah, sekarang Ibu akan memperlihatkan apa sih sebenarnya tujuan dari pembelajaran ini. Siapa yang buat suaranya? Ayo. Leo, ayo maju ke depan, Leo. Baca dulu tujuan pembelajaran yang pertama. Dengan mendalami ini, Yohanes 19 ayat 6 sampai 37, juga Matius 28 ayat 1 sampai 10. Peserta didik dapat mengucapkan syukur atas karya keselamatan Allah dalam kisah sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus secara kelompok dengan senang. Yang kedua, dengan mendalami Injil Yohanes 19 ayat 6 sampai 37, juga Matius 28 ayat 1 sampai 10. Peserta didik dapat menunjukkan sikap rela berkorban dalam berinteraksi dengan orang lain serta menghormati teman. itu adalah 5 tujuan pembelajaran kita. Nanti ketika selesai pembelajaran ini, kita diharapkan untuk selalu rela berkorban, menghormati, bisa menjalin kerjasama yang baik dengan teman kita, dan menghormati sesama kita. Nah, sekarang kita masuk dulu ke video pembelajaran mengenai penderitaan, sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus. Para pemimpin agama memberitahu Gubernur Pilatus bahwa Yesus berbahaya dan ingin menjadi raja. Pilatus bertanya kepada Yesus, "Benarkah itu?" Jawab Yesus, "Aku raja, tapi bukan atas dunia ini." Yesus tak bersalah, kata Pilatus. Tak ada alasan untuk membunuhnya. Aku akan membebaskannya. Hendak orang lain hendak beria. Bunuhlah.
Maka Pilatus menyuruh para prajuritnya mencambuki Yesus. Mereka memaksanya memakai mahkota duri. Lalu mereka menyuruh Yesus memikul kayu salib dan membawanya naik ke atas bukit. Di atas bukit itu, prajurit-prajurit Romawi memaku tangan dan kaki Yesus disalib. Lalu mereka menegakkan salib itu. Yesus tergantung di sana di antara dua orang penjahat. Sekitar tengah hari, langit menjadi gelap. Kawan-kawan Yesus menangis. Para pemimpin agama tertawa dan berkata, "Kau bisa menyelamatkan orang lain, kenapa tak bisa selamatkan diri sendiri?" "Ampuni mereka, Bapa." Sesaat sebelum wafat, Yesus memejamkan matanya dan berkata, "Sudah selesai." Ia telah menyelesaikan semua tujuan kedatangannya ke dunia ini karena kasih-Nya yang amat besar. Salah satu pengikut Yesus yang bernama Yusuf memakamkan jenazahnya di makam yang masih baru. Ia menggulingkan batu besar untuk menutup makam itu. Berakhirlah hari Jumat yang panjang dan menyedihkan itu. Setelah melihat tayangan video tadi, kira-kira bagaimana perasaan kita? Sedih? Kenapa sedih? Kita sedih ya kan, karena Yesus sendiri anak Allah, anak Bapa mau menderita, disalib, dicaci, dihina, bahkan dimaki, diolok-olok dia ya kan. Demi siapa? Demi kita, umat manusia. Demi kita, anak-anak yang paling dia cintai. Iya kan? Nah, maka melalui materi tadi, melalui video tadi, dalam gereja Katolik ada yang namanya hari suci, yang dimulai dari Kamis Putih, yang kedua Jumat Agung, yang ketiga Sabtu Suci. Dari video tadi, kira-kira kebangkitan Yesus tadi kita rayakan pada saat kapan? Pada saat Paskah. Iya, pada saat Paskah. Kalau sekarang Ibu akan membagikan LKPD lembar kalian ya. Nah, sekarang bentuk dulu kelompoknya LKPD. Ini kelompok 2. Ini kelompok 1. Sudah? Setelah Ibu bagikan LKPD-nya ini, tulis nama kalian dan nama kelompok kalian. Ayo. Udah dipilih ketuanya kan? Nah, jadi ketua nanti yang menentukan siapa notulennya, siapa yang akan presentasi ke depannya. Ibu tunggu 1 menit untuk menuliskan nama kelompok. Ada 5 soal. Jawabannya dari analisis yang ada di video yang baru Ibu tayangkan. Nah, sekarang coba tuliskan. Kira-kira tanya, tadi kamu dengan yang ini enggak? Kamu dengan yang ini enggak? Gitu. Sekarang coba kelompok 2 berdiri bersama temannya, yuk. Di depan, mari presentasikan hasil diskusi kalian. Ayo kelompok 2.
untuk kita umat manusia. Oke, lanjut. Nomor 2, Yesus disalibkan dan wafat di bukit Golgota atau tempat tengkorak. Lanjut. Tiga, tuliskan 3 kalimat yang diucapkan Yesus ketika hendak wafat di kayu salib. Oke, lanjut. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan. Sudah? Hasil lembarnya disimpan dulu ya. Sudah? Nah, sekarang dari LKPD tadi, lihat dulu sini. Dosa membuat hubungan Allah dengan manusia menjadi tidak harmonis. Hubungan yang tidak baik dapat diperbaiki hanya melalui Yesus putranya. Iya kan? Yesus Kristus. Sebegitu cintanya Allah kepada manusia, iya kan? Sehingga dia merelakan, menyuruh Yesus Kristus turun ke dunia, mengalami penderitaan, kesengsaraan, wafat di salib. Dia rela. Dan Yesus sendiri dengan sukarela. Ini aku Bapa, utuslah aku, kata Yesus. Itu saking cintanya juga si Yesus sebagai anak kepada bapaknya si Allah, ayahnya Allah. Iya kan? Maka Allah rela, Yesus pun rela. Demi siapa? Demi kita umat manusia. Itulah jawaban yang pertama di LKPD tadi kan? Iya kan? Nah, sekarang jawaban yang nomor 2. Tuliskan 3. Kita lanjutkan. Tadi Allah sudah mengutus Yesus. Sekarang karena apa Allah itu mengutus Yesus? Ya karena cintanya kepada manusia. Iya kan? Karena sayangnya kepada manusia supaya manusia bisa terbebas dari dosa, supaya anak manusia bisa merasakan kebahagiaan. Sekarang, karena kebesaran Allah, kebesaran Yesus, meskipun sudah mati di kayu salib. Di mana tadi Yesus disalibkan? Di bukit Golgota. Sering disebut dengan tempat tengkorak. Yang istimewanya Yesus apa tadi? Ketika pagi-pagi buta ada tadi seorang perempuan yang datang ke kuburan Yesus. Apa yang didapatinya? Mayat Yesus sudah hilang. Siapa yang curi? Dari semua orang berkata, mayat Yesus hilang, dicuri. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Yesus dimuliakan Allah Bapa karena telah menjalankan tugas dari Bapa dengan setia. Inilah kenapa kita harus setia. Yesus aja mau menjalankan perintah Allah. Apalagi kita, mau nggak kita menjalankan perintah Yesus? Mau dengan melakukan hal-hal yang baik tadi ya, entah di rumah membantu orang tua, menjaga adik, memasak. Sekarang kita lihat apa sih makna dari sengsara dan wafat Yesus. Nah, coba sekarang terlihat apa maknanya. Makna yang pertama ini coba dulu siapa yang bisa? Yesus wafat sebagai konsekuensi kewartaannya tentang kerajaan Allah. Oke, Yesus wafat sebagai konsekuensi. Itu adalah salah satu alasan. Itu adalah salah satu hal yang harus diterimanya. Namanya konsekuensi. Iya kan? Hal yang harus diterimanya jika melakukan kehendak Bapa. Nah, di sini kita akan melakukan ice breaking dulu ya. Ayo stop berdiri yuk. Sampai kita kan untuk konsentrasi lagi kita.
durasi lagi LKPD yang kedua. Ini waktunya hanya 1 menit. Sudah? Karena ini kita hanya disuruh membaca kitab suci. Nah, sekarang ambil kitab sucinya, dibagikan LKPD-nya. Kita panggil dulu kelompok 3 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo nak, maju. Sambil bawa kitab sucinya ya. Kami dari kelompok 3 akan Tunggu kelompoknya dulu lah. Kan belum sini semua. Mari orang sini, kelihatan orang sini. Nanti ini orang ini lihat. Sini, mari. Oke. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1. Apa yang diucapkan Yesus setelah dia disalib? Jika kau boleh, ambillah cawan ini daripadaku. Nomor 2. Siapa nama orang yang disalib di kanan dan di kiri Yesus? Dismas dan Prestasi. Nomor 3. Apa arti tulisan Inggris di atas salib Yesus? Yesus orang Nazaret dan Raja orang Yahudi. 4. Membaca Matius 28 ayat 1 sampai 10. Baca. Kuat suaranya ya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyisinya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Semangat lakunya. Oke, silakan untuk kelompok 3. Ayo sekarang kelompok 2, ayo. Nanti ke depan sambil membawa LKPD-nya biar ditunjukkan. Satu yang megang LKPD, satu yang megang Alkitabnya. Dari semua hasil presentasi tadi, berarti kita semua sudah paham apa maknanya. Mana kita lihat mengenai sengsara dan maut Yesus Kristus. Yang pertama tadi dia adalah berkorban. Yang kedua karena cintanya kepada manusia. Nah sekarang kita akan melihat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Oh, bisa kita baca? Enggak, berarti ayo. Siapa yang kuat suaranya? Ayo Desri, maju ke depan. Coba bacakan kesimpulan kita pada pagi hari ini. Ini semua dari hasil diskusi kita ya. Ayo kuat suaranya Desri. pada umumnya kebanyakan orang yang rela berkorban mengiringi orang yang dikasihinya demi keselamatan orang yang mereka kasihi itu. Mereka bahkan rela mengorbankan nyawanya sendiri. Oke, sudah Desri. Itu ya. Pertama saya dulu nak. Karena kasihnya. Yang kedua, Yesus juga berkorban untuk menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Pengorbanan Yesus tanpa pamrih. Ingat, tanpa pamrih. Pengorbanan itu murni sebagai tanda nyata bahwa ia sangat mencintai dan mengasihi manusia. Yang ketiga, kebangkitan Yesus pada hari ketiga dari antara orang mati menunjukkan kemenangannya dan keselamatan manusia. Yesus memberi tugas perutusan kepada para rasul, yaitu mewartakan kerajaan Allah. Sebagai umat kita dipanggil untuk mewartakan apa? Tugas itu. Kita juga harus ikut ambil bagian. Dan yang terakhir, Yesus mengorbankan dirinya demi keselamatan kita dari dosa. Sebagai orang yang percaya, dia telah menunjukkan contoh sikap yang dapat kita teladan. Nah, jadi kesimpulan kita pada materi hari ini, intinya yang paling penting adalah cinta kasih. Cintailah sesama kita, sayangilah sesama kita, doakan orang tua kita supaya sehat dan harus selalu bersyukur.
refleksi. Yang pertama, ini jawab dalam hati, yang usah tangan, usah jawab. Jawab dalam hati saja. Yang pertama, apakah kamu memahami pentingnya bersyukur dalam kehidupan sehari-hari? Yang kedua, sejauh mana kamu sudah berkorban untuk orang tua, kakak, adik, atau teman-teman? Dan yang terakhir, apa wujud pengorbananmu terhadap orang tua, kakak, adik, dan teman-temanmu? Itu sebagai bahan refleksi kita ya. Nah, sudah? Sekarang, jika sudah selesai materi kita, ada pertanyaan? Atau dari semua penjelasan dari awal pernah hingga akhir, adakah yang kita belum paham? Tidak, berarti kita paham semua. Berarti kita tutup pembelajaran kita kalau sudah paham semua. Oke, mari kita tutup pembelajaran kita. Sebelum kita tutup, ingat tugasnya di rumah. Buka buku pelajarannya halaman 109. Sudah? Itu nanti kalian kerjakan di rumah ya. Bisa? Kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Ayo, siapa satu orang yang mau pimpin doa? Ayo, Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dan membuat tanda kemenangan kita. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapak, karena Engkau telah menyertai kami dari awal kegiatan kami, pertengahan hingga akhir. Ya Bapak, sebentar lagi kami ingin pulang, memberkati kami di perjalanan. Hanya ini doa anakmu, sempurnakanlah doa ini sunnah dan doa melalui Yesus Kristus Putramu yang kudus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ayo.